Kita kembali ke bahas F1. F1. Teretet. Saya bahas F1. Bahas F1 aja. Bukan. Kita akan bahas super license di sini. Oh, super license. Super license itu adalah sebuah persyaratan untuk menuju ke F1. Ya. Yang wajib dimiliki oleh semua pembalap mobil di dunia. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang gua tahu ya, super license itu dia menghindari pembalap-pembalap F1 yang nggak qualified tapi dia bisa beli kursi. Tapi punya duit. Punya duit, Dia beli punya kursi. duit, ya. Tahun 90-an tuh banyak banget. Ya. 90, 80, 70. Jadi dulu tuh ada pembalap F1 namanya Giovanni Lavaggi. Dia kaya dari Italia, dia beli kursi di Minardi, tapi dia gapnya Tapi tuh nggak punya skill. kualifikasinya bisa 8 detik, 9 detik bedanya. Makanya F1 menerapkan sistem kualifikasi ya, setelah super license itu dia menerapkan kualifikasi 107%. Biar pembalap-pembalap itu yang lambat-lambat banget nggak ikut lah Ya, gitu kan. balapan. Itu gue lupa dia penerapannya kalau nggak salah tahun 2000-an sih. Dulu mungkin super license dapetinnya gampang gitu kan. Pembalap cuma perlu bawa mobil F1 300 km jaraknya. Harusnya harus begitu awalnya. Iya, awalnya cuma kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh kayak Lewis Hamilton waktu baru-baru di F1 banyak yang underestimate gitu kan. Ini Hamilton siapa gitu kan. Kok bisa-bisa ke McLaren. Tapi dia persyaratannya di tahun segitu tuh cuma 300 km bawa mobil F1, kecepatannya pun nggak harus top speed sih kayaknya, nggak harus sama persis kayak pembalap reguler. Yang penting 300 km. 300 km doang. Berarti kalau misalnya di sirkuit yang 5 lap, berarti dia harus melakukan 60 lap. Ya, itu kan kira-kira satu jarak balapan kan. Iya, terus 60 gitu, lap. 60 lap itu satu jarak balapan. Tapi setelah direvisi beberapa kali, akhirnya pakailah poin itu. Akhirnya super license itu ada di beberapa kejuaraan di bawah F1. Ya nggak, beberapa sih, semuanya sih yang Hampir semuanya? ya di FIA ya. FIA kayak termasuk Asia Lemang bahkan itu ada super license-nya. Iya, tapi jumlah poinnya itu nggak sama. Nggak sama. Jadi kalau nggak salah paling gede itu di F2. F2 ya. F2 paling gede. 25 ya kalau nggak salah. 40. Oh, 40 Yang langsung satu ya? tiga besar itu 40. 40 langsung ya. 40 langsung. Jadi super license itu dapat dari kejuaraan di bawah F1 kayak F2, F3, F4 tuh nggak ada ya? F4 tuh nggak ada ya? Nggak ada, itu ada Euro Formula namanya. Ada itu sama Le Mans Series, Asia Le Mans Series, Super Formula E. Ya, Formula E bahkan ada. Super Formula juga IndyCar di Jepang. ada. Ya. Super Formula Jepang pun ada. Nah, jadi itu kalau misalnya super license itu didapat saat akhir musim. Ya. Pembalap 1 sampai 10 itu masing-masing punya super license. Contohnya di F2. 1 2 3 dia punya dapat poin 40. 4 sampai 10 itu mulai turun angkanya. Ya, pokoknya beda-beda kan. 20, 10 sampai yang peringkat 10 itu dapat satu super license. Nah, apa yang mau dibahas dari super license ini? Nah, bagi super license adalah itu banyak yang suka menanyakan, kenapa Sian Glael tidak menuju F1? Tidak menuju F1. Tidak bisa ke F1. Kita lihat dulu results-nya. Dia debut GP2 dulu, F2 namanya GP2 ya? Iya, GP2 tahun 2016 pertama kali. 2015 dia udah balap setengah musim. Sama Carlin. Ya, sama Carlin setengah musim. Poinnya 0. Karena masih belajar. Ya, adaptasi. Bisa kita bilang adaptasi. Nah, 2016 dia sama pindah. Campos. Itu dulu timnya Rio Haryanto. Timnya Rio Haryanto sebelum dia ke F1, dia sama Campos Racing. Rio tuh posisi terakhirnya 4 ya kalau nggak salah. Sebelum ke F1. 4 sih singkat gue. Oh, Rio apa? Rio 4 ya. 4 kan sebelum masih ke punya F1. super license makanya. Itu makanya kenapa Rio Haryanto itu punya super license. Dia posisi sebelum-sebelumnya ya lumayan. Juga udah 4 kan. Udah konsisten dapat super license selama di F2 dan juga di F3. Enggak, F3. Dia GP3. Oh, GP3 arahnya dia. Iya. Sama GP. Karena berdasarkan catatan Autores, Rio Haryanto itu punya 42 super license point. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan cukup untuk ke F1. Karena F1 itu butuh 40. Makanya kenapa dia bisa masuk ke Manor Racing tahun 2016. Kita lihat 2016. Sean Glael itu pernah podium ya 2016? Di 2016 dia debut podium tuh di Red Bull Ring di Future Race. Oh, Future Race bukan di Red Bull Ring, bukan di iya, bukan di Baku. Dia di Red Bull Ring. Red Bull Ring dulu. Red Bull Ring dia cuma satu podiumnya 2016 di Red Bull Ring. Dia tuh kalau salah 2016 itu teammate-nya itu gue lupa. Antonio Giovinazzi. Ya. Iya, Giovinazzi coba. Giovinazzi bukan ya? Kayaknya sih Giovinazzi apa sih? Apa Normanato ya? Enggak, Normanato. Mitch Evans. Oh iya, Mitch Evans benar. Mitch Evans. 2016 dia podium sekali. Tapi poinnya cuma 24 karena dia cuma finish di poin itu cuma 2 kali. Iya. Selain di Red Bull Ring dia cuma sebelumnya tuh poin di Baku. Oke. Posisi 7. Poinnya 24, posisi akhirnya 15. 15 dapat super license. Enggak, cuma sampai 10 doang super license. Sampai 10 doang ya? Yang paling nanggung itu waktu dia di musim 2017 kalau nggak salah.
Siapa? Dia peringkat 11. 2017 dia pindah tim lagi Ke sama Prema. Arden. Arden, oh iya. Enggak, dia poinnya cuma 17 dan posisinya 15 lagi. 12 lagi, tidak dapat super license. Nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Berarti selama Sean di F2, dia pernah 10 besar nggak klasemen akhir? Nggak pernah nih. Nggak pernah. 2018 pindah lagi ke Prema. Oke. Teammate-nya tuh kalau saya De Vries nih, Nick De Vries. Nick De Vries. Podium Pertama di kali. Monaco sekali. Tapi habis itu dia nggak dapat poin sama sekali lagi. Oh, dia cuma 29, posisi 15 lagi. Oke. Cashen suka sama posisi 15. Mungkin itu MotoGP poin. 15. MotoGP kan poin 1. Tapi kalau di F1, di F2 itu posisi podium itu dapat 10 besar. Iya, Dan di 8 besar. Iya, di sprint test 8 Sebenarnya besar. 8 besar. 2019 masih di Prema, teammate-nya Mick Schumacher. Mick Schumacher 2010 udah racing. Iya, 2019 justru posisi 17. Sejauh ini 2020 17. Ini fun fact. Sean Glyle itu selalu pindah ke tim yang perlunya juara. Fun fact. Tiap dia ke kampus waktu itu dia masuk karena Rio Haryanto itu juara di sana. Ya nggak juara tapi dia Tapi posisi 4. bagus, Ya, dia bagus. Terus pindah ke Arden. Ada yang juara siapa? Setelah Van Dorn, 2017 ada yang juara, pokoknya pindah ke situ. Oh, 2016 yang 2016 juara, iya. 2016 tuh bukan pakai Arden kalau nggak salah. Arden deh. Yang juara tuh Gasly. Gasly, Pierre Gasly kan? Iya, Pindah ke timnya Gasly. Gasly tuh di Arden ya kalau nggak salah. Gue Iya, lupa ya. Arden. 2000. Oh iya deh. Enggak, Arden enggak, bukan. Jimmy Eriksson. Sama pembalap Malaysia ngambil JV. Gasly itu di ART kalau ya. Oh, ART Bukan, Grand bukan. Prix. Gasly itu masih. Oh, di Prema. Prema. Gasly di Prema. Oh iya iya. Terus dia pindah ke Hah? Prema waktu itu. Ya 2018 dia ke Prema kan. 2017 tuh kalau nggak salah yang 2017 dia Pierre Gasly juara. juara 2016 yang juara. Oh Gasly. saya benar. 2017 juara Charles Leclerc Charles Leclerc, ya di masuk. Prema. Pindah ke sana baru ke Baru Prema. masuk Sean Glyle. Glyle. Tahun lalu aja yang menang Nick De Vries. Nick De Vries Latifi tahun lalu. 18 19 itu Latifi. Iya, 19 Latifi. Latifi Dams Racing. Sean masuk. Sean masuk. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa Sean pakai angka nomor 1, alasannya adalah karena itu Mobil bekas Latifi. peninggalan Latifi. Jadi nomor 1 itu diberhak untuk ke tim yang juara tahun lalu. Iya, karena di F2 dia nggak bebas nih nomor ya. Iya betul, selalu diberikan. Tapi Oke. kenapa Sean bisa test drive? Karena Kamu ngejebak saya. ya enggak Saya nih. dijelaskan. Karena kalau untuk test drive itu 2017-18 dia kan dia test drive resminya Toro Rosso loh. Ah, Ya karena kalau test drive dan bukan buat balap iya. bisa kan Iya. semua. Dan itu tergantung keputusan tim. Kayak sekarang contohnya di Williams tuh pembalap test drive itu Nissany lagi performanya nggak jauh-jauh. Tapi kalau dari segi time-nya Glyle waktu di Toro Rosso itu masih lumayan. Ya lumayan. Masih masuk 107%-nya. Masuk. Masuk. Sebenarnya kalau ya tapi untuk menggapai lu bisa jadi pembalap F1 dengan segala sponsor lu gitu. Yang nomor 1 tetap aja nggak super license gitu kan. Oke. Tapi bukan berarti Sean Glyle tidak punya super license. Dia dapat. Sean Glyle dulu tuh punya super license tapi baru 6 poin. 6 poin itu kalau saya dia dapatnya dari Asia Lemang Series waktu Posisi 2015-2016. Dia peringkat 3 klasemen akhir menang 2 pakai kali. LMP2, menang 2 kali di Sepang ya. Dan itu Sepang. tandemnya kalau nggak salah Giovinazzi. Iya, sama Giovinazzi. Itu dia dapat super license dari situ. Sedangkan dari 6 poin, dari 40 poin yang dibutuhkan itu sangat jauh. Cukup berat sih karena di F2 masih berlaku nggak sih pembalap 5 tahun? Kayaknya sih udah enggak sih. Dulu kan, Iya, contohnya Markelov. dulu ada pembalap lagi. 5 tahun, 4 tahun tuh harus naik ke F1. Iya. Sekarang kayak cuma Sekarang juara udah- dunia doang ya? Iya, cuma juara championship. umum tuh langsung cabut. Makanya sekarang ada yang udah Tapi 5 kayak tahun atau Markelov udah bertahun-tahun. pernah juara kan, tapi dia bisa balap lagi. Iya, betul. Harus ada jeda setahun kan? Iya. Berarti kan Arthur Markelov tuh pernah juara ya, gue juga lupa deh. Kalau F2. Juara apa juara seri? Oh enggak, dia runner up deh. Dia cuma runner up 2017. Nah, itu juga lumayan poinnya udah bisa ke F1 Tapi harusnya. dia Markelov udah lumayan lama juga, dia dari 2014 kan. Nah, Berarti kan dia sekarang udah 7 musim nih. iya, Di di F1, di F2. Biarpun dia tahun lalu cuma ngegantiin pembalap di MP sama Arden doang gitu ya. Dia ada 6 musim lebih berarti kan. Kenapa Markelov bisa? Mungkin ya itu Kebijakannya ada yang berubah karena Ada dulu berubah. pernah sempat ada regulasi Coba lu cari. 4 tahun maksimal pembalap di GP2 atau F2 itu langsung ke F1 harus pindah kompetisi. Iya. Minimal setahun vakum baru balik ke F1 lagi ke F2 lagi. Nah, sekarang tuh kayaknya sudah dihapusi. Kecuali yang juara umum itu harus cabut
Ya itu baru dia nggak boleh. Itu makanya kenapa kayak Albon, Charles Leclerc tuh baru setahun di F2 langsung naik ke F1 karena mereka punya super license yang cukup. Udah 40 dan dia dapat super license dari F3, dari kompetisi lainnya lah pokoknya lah. Regional gitu kan. Nah sekarang Sean sedang absen. Dia mengalami kecelakaan di Spanyol kemarin. Tabrakan ya? Tabrakan siapa ya? Sebenarnya itu agak membingungkan juga sih. Karena itu last lap kan tiba-tiba mobilnya berhenti. Iya, mobilnya berhenti di air terakhir kalau nggak salah. Ya di air terakhir yang bentuk S itu. Itu sih kayak dia nggak nabrak curb yang bentuk sosis curb itu. Dia hard landing. Karena mobil-mobil single seater itu posisi duduknya kan benar-benar rendah. Iya. Dia mungkin pas dia landing langsung ngehajar bagian floornya mobil itu. Langsung kena tulang punggung. Makanya kenapa tulang spinal D4 tuh dari mana itu nggak ya? Gua nggak hafal deh itu urusan dari atas atau dari bawah ya? Ini tulang belakang D4-nya Sean itu retak. Retak atau patah ya? Enggak retak, kalau patah udah parah sih. Udah nggak bisa jalan. Retak ringan. Sampai akhirnya harus melakukan operasi di luar negeri mana? Kan gue lupa. Tapi dia pulang kan? Lupa. Terus dia pulang ke Indonesia dan harus istirahat selama 6 minggu. 6 minggu itu lama banget tuh musim sekarang. Dan 6 minggu sih dengan kondisi 2020 yang serinya mepet-mepet. Iya, kayak begini bisa kehilangan 6 seri. Kayaknya bakal diganti full sih. Kalau diganti, ada penggantinya? Belum sih, belum belum ada kabar penggantinya? Belum. Menurut lu nih, lu kan lebih sering liput balap daripada gua. Ada alternatif nggak sih buat Sean ketimbang dia memaksakan di F2? WRC bro. WRC bro. Kayak ngikutin jejak orang tuanya ya. WRC. Dia punya mobil R5. Punya bakat navigator kenceng, mobil jago, rally sih mendingan. Atau mungkin dia balap endurance kayak lebih cocok ya. Kalau dia lihat Asian Lemang, dia bisa posisi 3 ya tahun 2015-16. Iya. Dia juga kalau nggak salah sempat podium di WEC sih kalau nggak salah tahun 2016 sih kalau nggak salah dia sama di kelas LMP itu dia juga bisa sempat podium gitu kan. Ya mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk WRC atau ya mungkin endurance atau ya kalau di F2 udah terlalu lama ya. Ya mungkin bukan ini ya, bukan pindah total, mungkin coba deh gitu ya. Iya mungkin. Mungkin nyoba kayak Valtteri Bottas aja nyobain kejurnas rally di Finlandia gitu kan. Karena rally fun buat pembalap tuh fun gitu. Ini nyobain dulu aja, mungkin coba WRC atau mungkin Formula E. Kita nggak tahu. Iya. Ya mungkin kenapa penonton juga mungkin punya pendapat atau lain. Atlet basket. Ya. Ya mungkin penonton juga punya pendapat lain juga kan. Coba menurut kalian tuh Sean itu bisa balapan di mana? Gitu. Oke, mungkin ada yang mau pendapat mungkin Sean ini cocoknya di balapan di mana sih? Karena dia punya bernya tinggi, bagus juga. Ya bakat balap mobilnya ada gitu, cuma emang sering kurang beruntung aja. Iya. Sering ya tiba-tiba bannya pecah, ditabrak pembalap lain. Ya. Gitu-gitulah. Masih pembelajaran lah dari 2015. Wah. Oke. Kita akan menunggu kepastian Sean Gelael. Balap lagi gimana tahun depan, apakah masih lanjut di F2? Tahun ini aja belum tentu gitu kan. Tahun ini istirahat 6 minggu, istirahat panjang dan mungkin akan sekitar setengah musim habis. Jadi kita akan nunggu kabar lagi Sean Gelael. Semoga lekas sembuh ya Sean ya. Ya, amin. Tetap subscribe Autores, follow juga Instagramnya @autores_1d. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.